Ain itu dia bisa terjadi karena dua hal. Satu, karena dengki atau iri hati. Ada yang kedua, itu karena kekaguman. Yaudah guys, please stop bilang gue imut gemoy, gue gak mau. Maksud lo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Welcome back to Slay and Say Special Ramadan. Senang banget guys, ini agak sedih sih sejujurnya karena ini episode terakhir dari Ramadan. Ini juga dikit lagi udah mau lebaran, nanti mungkin kita minal izinnya pas agak udah ending ya, mau closing. Nah ini hari ini kita pasti masih sama Pak Ustadz. Tepuk tangan dulu buat Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama ini kita kedatangan bintang tamu kita, ada Najian, Gilang, sama Ehan. Hai. Seru banget nih Pak Ustadz. Jadi hari ini kita tuh bakal ngomongin Jadi topik hari ini tuh Pak Ustadz, kita sebenarnya aku nih sering banget kepikiran tentang hal-hal kayak gini nih. Topik-topik ini tuh lagi panas banget dari kemarin. Jadi kita bakal ngebahas tentang ain. Nah jadi aku tuh heran Pak Ustadz, kayak aku kan suka misalnya kita tuh posting apa-apa segala macam, misalnya pencapaian kita atau kita foto baju baru, mobil baru. Hati-hati jangan terlalu banyak di-upload, nanti ini loh ain. Iya. Ya Allah, ini mah Pak bahagia, lagi bahagia, baru nikah bahagia, ini mah paling awal-awal, nanti juga bakal pada waktunya gitu. Nah, saya tuh heran kayak kenapa harus kita yang menjaga postingan kita supaya nggak ain, sedangkan lu kan juga bisa ngejaga hati lu. Harusnya lu dong yang jaga hati biar nggak usah kayak mikirinnya yang negatif-negatif. Gitu loh. Jadi ain Sabar. Ini baru awal loh. Ya, dijawab. Oh, bukan. iya, maksudnya itu tuh ain tuh sebenarnya apa sih, atau ini wujudnya Pak Ain? Oh iya. Aini. Boleh nggak sih laki-laki ngomong? Astagfirullahaladzim. Tapi nggak apa-apa kalau pakai lip tint kayak gini, tapi nggak apa-apa ya. Enggak Pak Ustadz, ini natural. Oh gitu. Basah banget bibirnya. Oke. Orang laki juga banyak yang pakai ini kan. Iya kan, tuntutan kerjaan kan Pak Ustadz. Tapi kalau cat rambut kayak gini tuh. Boleh ngecat rambut. Gak apa-apa ya? Ini yang nggak boleh extension. Yang nggak boleh itu berbentuk seperti Denaja. Halo. Iya. Next. Ngecat rambut boleh, yang penting jangan hitam. Oh. Sebabnya begini, dulu para sahabat Nabi dulu pernah menyemir rambutnya hitam. Itu orang-orang yang udah tua. Ketika disemir hitam, dia pengen kembali seperti muda lagi kan. Nah, maka kata Nabi, jangan, itu dilaknat. Astagfirullah. Jadi sesuai dengan sesuai dengan ya wujudnya begitu ya begitu. Tetapi dibolehkan dalam hadis lain. Boleh tuh ketika diwarnain warnanya merah, boleh. Atau selain warna hitam itu dibolehkan. Ain itu tuh sebenarnya ada atau itu tuh cuma sugesti aja sih sebenarnya Pak Ustadz? Sungguhnya ain itu apa sih? Itu dulu tuh. Ain itu apa sih? Kita kan sering bicara ain. Ain itu asal katanya ana, ya'inu. Ain tuh kata benda kita nih, apa nih benda di mata kita nih. Alat untuk melihat nih, namanya mata. Ain itu artinya mata. Oh. Ain itu artinya mata. Ain artinya mata, cuma karena ini berkaitan dengan satu istilah kita yang lagi ramai-ramainya. Padahal istilah ini sudah ada sejak zaman Nabi. Ain itu adalah satu gejala buruk yang dilakukan seseorang dari pandangan mata kepada orang lain. Namanya ain. Jadi kalau saya melihat orang lain nih, saya yang melihat, memandang seseorang dengan buruk, maka seorang yang dipandangnya, itu dia mendapatkan gejala buruk. Itu namanya ain, istilahnya. Saya melihat Kak Najian, melihat Kak Ojemo, Kak Emil, Kak Ehan, Kak Gilang. Saya udah hafal loh, tadi saya hafalin. Yang mana. Semua banyak banget dari kemarin kan, saya ngapalin kemarin siapa gitu. Nah, saya melihat nih misalnya, ketika saya melihat kakak-kakak di sini dengan pandangan buruk, nah itu berpengaruh pada keburukan juga ke kakak-kakak semua. Nah, ketika keburukan itu datang, itulah disebut dengan ain. Jadi dia gejala buruk dari seseorang yang melihat orang lain dengan keburukannya, maka orang yang dilihatnya itu menjadi ain. Ain itu semacam penyakit.
Tapi kan itu nggak bisa dikontrol, Pak Ustadz. Kayak maksudnya, saya nggak bisa ngontrol orang lain punya pandangan buruk sama saya. Gitu. Betul. Maka dari itu ada cara pencegahannya. Ada cara pencegahannya. Jadi jadi dua, orang yang melihat orang lain, saya melihat kakak-kakak nih. Ketika saya melihat kakak-kakak, agar tidak terjadi ain, saya kagum. Jadi ain itu dia bisa terjadi karena dua hal. Satu, karena dengki atau iri hati. Hasad lah. Saya melihat kakak nih dengan kedengkian. Wah, ini orang kok FYP mulu misalnya. Oh, kok orang kok ini hartanya makin banyak. Oh, ini kok makin terkenal misalnya gitu ya. Itu kan kedengkian tuh. Itu bisa jadi ain. Ada yang kedua. Itu karena kekaguman. Ih, Kak Najia, ih Kak Emil, kekaguman yang berlebihan, itu bisa ain. Jangan dipuji-puji nanti ain kayak gitu. Nah, ain itu ada dua. Dia bisa datang karena lewat kedengkian orang lain kepada kita, atau bisa jadi juga karena terlalu apa namanya berlebihan menyukai seseorang misalnya, terlalu berlebihan, terlalu fanatik lah, terlalu fanatik kepada orang, akhirnya dia ain juga. Jadi ada dua kemungkinan ain, bukan hanya kedengkian, tapi bisa juga karena fanatik seseorang, karena apa ya, terlalu berlebihan sukanya seseorang kepada orang lain, itu juga bisa ain. Hati-hati lu nanti Ariana Grande kena. Iya. Nah, pertanyaannya kan tadi Kak Emil, ain bener enggak? Ada enggak? Iya, Pak Ustadz, bener. Kata Nabi, al-ainu haqqun. Ain itu nyata. Dan ain itu ada. Pernah nggak ngeliat gini misalnya? Jadi ain itu objeknya bukan hanya manusia loh. Oh gitu. Benda Bahkan juga bisa ya. benda juga, hewan juga itu bisa ain. Pernah nggak? Gini. Ketika kita ngeliat sesuatu yang sangat menakjubkan gitu bagi kita, ya Allah cakep banget ini ya. Ini kok pohon, wah lagi disayang-sayangnya, cakep lagi dirawatnya, tiba-tiba besok mati. Pernah nggak ngerasain gitu? Enggak, entah punya hewan kesayangan yang lagi disuka-sukanya, tiba-tiba besoknya mati. Atau ketika kita melihat pohon, bunga, tanaman kita, lagi disayang-sayangnya, tiba-tiba besok mati. Bisa jadi itu juga karena ain. Yaudah guys, please stop bilang gue imut gemoy, gue gak mau. Maksud lo? Makanya ada cara pencegahannya. Cara mencegahnya. Gitu. Cara mencegahnya bagaimana? Nah, cara mencegahnya, orang yang melihat, ketika kita melihat orang lain, jangan sampai iri hati kepada mereka. Karena rezeki itu sudah Allah atur kan. Yang kedua, kekaguman kita kepada orang lain juga jangan berlebihan. Gimana caranya biar saya kagum nih dengan kakak-kakak di sini. Agar kakak tidak terkena ain dengan kekaguman saya kepada kakak-kakak di sini, maka ketika saya kagum, ya Allah, misalnya, Kak Emil, Kak Ehan, saya yang melihat itu, saya mengucapkan barakallahu fikum atau barakallah. Itu cara mencegahnya tuh. Dengan mengucapkan kalimat thayyibah, barakallah. Makanya ada kan kadang-kadang kita ketemu temen, barakallah, semoga berkah ya, gitu bahasanya tuh. Allah yubarik fikum, semoga Allah memberkahi kalian semua. Itu doa itu sebagai mengkanter agar orang yang dilihatnya itu tidak terkena ain. Tapi kalau kayak ain kayak gitu, ini tuh bisa kayak kena ke diri sendiri gitu nggak? Kalau tadi kan kita cara nge-protectionnya kayak kita harus ngomong itu. Nah, tapi itu tuh kalau misalnya kita nggak ngomong kayak gitu, bisa berbalik ke kita kah atau? Ain itu kan datangnya dari orang lain kepada kita. Nah, berarti kalau ain itu, penyakit ain itu sampai di kita, berarti ada orang lain, dua kemungkinan. Dia kagum kepada kita, atau dia iri hati, dengki dengan kita. Gitu kan? Nah, bagaimana ketika kita pada posisi yang kita terkena ainnya, maka kita juga punya proteknya juga. Apa doanya? Masya Allah, tabarakallah. Ada. Masya Allah, tabarakallah. Orang yang melihat dia gunakan barakallah fikum atau barakallah. Nah, kita yang agar terhindar dari penyakit dari orang lain nih, kekaguman mereka kepada kita, kemudian dengkinya dia mereka kepada kita, maka kita jawabnya Masya Allah, tabarakallah. Pernah nggak ngeliat di mobil misalnya ada orang muslim nih punya mobil nih, ada tulisan bahasa Arab tuh, Masya Allah, tabarakallah. Itu untuk menghindari, jangan salah nih, kendaraan pun bisa kena ain tuh. Iya, benar sih. Agar kendaraan nggak terbakar, agar kendaraan tetap bawa manfaat, agar kendaraan nggak tabrakan. Masya Allah, tabarakallah. Itu cara menghindar dari penyakit ain ini. Karena kan itu lewat-lewat di rame, terus orang kayak, ih mobilnya bagus banget.
Lu jangan tempelin stiker Apple. Dia mah Oh, dia Apple, sih, Pak Ustadz. dia di mobilnya stikernya ini yang kayak ayah, bunda, yang gandengan. Oh gitu gak apa-apa ya? Keluarga Sakinah kan. Iya, keluarga Sakinah di belakang situ. Yang budanya ya. Jadi ada cara tuh mencegah itu tuh, Ain tuh. Ada cara mencegahnya gitu. Tapi bedanya ain sama iri hati biasa tuh apa, Tat? Nah, bedanya gini. Kalau iri hati itu bahasa Indonesia ya. Bahasa Arabnya kan namanya hasad. Nah, pernah baca surah Al-Falaq nggak? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tuh. Jadi, wih, kaehan. Bagus, ternyata dia hafiz Quran. Alhamdulillah. Iya dong. Masyaallah. Iya, orang kan hafiz Quran nggak harus 30 juz. Beberapa surah yang dihafal juga itu bagian dari hafiz Oh Quran. gitu. Kan gini loh, misalnya orang pesantren, hafal berapa juz? Saya baru juz 30, juz 29. Hafiz Quran tuh dia. Cuma beberapa juz gitu kan. Hafal berapa surah? Saya hafalnya cuma surah Al-Fatihah, surah-surah pendek. Itu juga hafiz Quran. Hafiz itu kan dia penghafal Al-Quran. Tapi afdolnya, utamanya menghafal Quran ya hafal semuanya. Begitu. Ya, tapi kalau menjadi penghafal Quran ya memang harus punya waktu yang panjang. Ya. Dan orang yang menghafal Quran, dia nanti bisa membawa keluarganya masuk ke surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Apa bedanya? Nah, Bang, pertanyaan Kak Ojimo ya. Dia nada bisa. Coy. Nah, baik, kita lanjut ya. Bedanya iri sama ain apa? Iri itu dalam bahasa Indonesia iri hati, dengki. Dalam bahasa Arab namanya hasad. Nah, Rasul tuh dia memerintahkan kepada kita, iyyakum wal hasada, jauhkan iri hati, jangan iri, jangan dengki, iyyakum wal hasada. Fa innal hasada karena namanya iri hati, dengki itu takulul hasanat. Dia memakan amal-amal baik kita. Oh iya. Gitu. Jadi hasad itu, dengki itu dia memakan amal-amal baik kita. Kama ta'kulun nar khotaba, sebagaimana api memakan kayu bakar. Kok begitu? Penjelasan gini. Kita sudah dengan apa diri kita nih, tiba-tiba ada orang lain dengki kepada kita. Nah, ketika dia dengki kepada kita, iri hati kepada kita, itu kebaikan dia tuh pindah ke kita tuh. Itu maksudnya. Seperti api memakan kayu bakar. Jadi dia punya pahala banyak, tapi pahala dia habis tuh. Percuma dia amal ibadah dia habis semua, puasa dia, sholat dia, bacaan Quran dia, zakat dia, haji dia, umrah dia. Percuma ketika dia dengki. Kenapa? Karena dia habis tuh pahalanya pindah ke kita. Ketika kita menjadi objek dengkian orang, maka cukup bersyukur kepada Allah. Sesungguhnya pahala dia sedang pindah kepada kita. Gitu. Ya. Boleh nggak dibalas? Jangan. Jangan dibalas. Keburukan jangan dibalas lagi dengan keburukan. Cukup kita pendam saja. Nggak apa. Kalau kita balas lagi, sesungguhnya hal yang terbaik dari jawaban terbaik dari orang-orang demikian, diam. Diam itu adalah jawaban. Idza nataqa safi, kata pepatah Arab. Idza nataqa safi fala tujibhu fa khairu min ijabati as-sukut. Kalau ada orang yang kita anggap bodoh, nih kita anggap mereka orang yang dengki sama kita anggap bodoh ya. Kalau orang yang bodoh ini lagi ngoceh sama kita, jangan dijawab. Fa khairul ijabah, sebaik-baik jawaban adalah sukut. Sukut itu diem. Diem itu udah jawaban buat dia. Dia makin kesel nih. Ini. Diem aja jangan jawab. Makin kesel nggak dia? Makin ngoceh dia. Makin banyak tuh pahala ngalir ke kita. Diam adalah emas. Diam bukan berarti lemah. Betul. Ya, bisa jadi baper. Atau naber kalau ini. Sakit perut. Kadang gitu. Kadang diam itu adalah jawabannya. Kadang gitu. Kadang manusia kan nggak nggak sampai situ tuh keimanannya. Kadang-kadang kesenggol dikit sadiba, ya kan? Salah dikit bacok gitu. Sadiba. Apalagi istilah kita ngelawan lagi, enggak. Jawaban terbaik dari mereka-mereka itu adalah diam. Itu iri hati, hasad ya. Yang kedua, ain. Apa itu bedanya hasad dengan ain? Ain itu kalau hasad itu adanya di dalam batin mereka tuh kepada kita. Kalau hasad. Kalau ain itu lebih kepada orang yang orang yang dihasadkan itu menjadi objeknya. Kalau hasad objeknya kepada dia sendiri tuh habis ke dia.
dampaknya ke dia sendiri. Kalau hasad tuh kita hasad nih, dampaknya ke kita sendiri, nggak ada dampak ke orang lain. Tapi kalau ain itu dampaknya ke orang yang dihasadkan itu dampaknya. Nah, pencegahannya itu tadi apa pencegahannya? Orang yang hasad atau orang yang kagum dengan kita, dia baca apa? Barakallah. Agar tidak sampai kepada kita. Nah, kita yang menjadi objek hasadnya dia, objek kekaguman dia. Ini kan orang-orang biasa viral kan. Kita tuh rentan banget dengan ain itu. Iya banget. Banget nggak? Banget. Karena banyak orang iri dengki. Betul. Kalau ngelihat yang cakep gitu nggak boleh. Lume gitu nggak boleh. Tahu. Dia gini Pak Ustadz. Happy. Misalnya melihat lawan jenis yang Masya Allah, Iya, gitu Masya loh. Allah. Dia suka Eke, itu artinya tipe gue gitu. Kalau Yeti, Lumi. Biasakan tuh kita agar terhindar dari ain ya, kita ucapkan Masya Allah tabarakallah. Atau iddakhalta jannataka qulta masya Allah la quwwata illa billah. Nah ini, kalau nggak Masya Allah tabarakallah, iddakhalta jannataka, kalau kamu masuk ke dalam satu taman atau taman surga nanti, atau ketika kita mendapatkan kenikmatan, qulta masya Allah la quwwata illa billah. Ya, kita ini biar nggak terkena ain, baca Masya Allah la quwwata illa billah. Jadi kita tuh kalau melihat sesuatu yang mengagumkan, bacanya apa? Masya Allah. Sesuatu yang di luar harus apa ya? Sesuatu yang harusnya berjalan dengan sempurna gitu, tapi di luar kesempurnaan, maka kita ucapkan subhanallah. Kalau Gilang sukanya iuh, katanya gitu. Kalau Ustaz sukanya iuh. Ada iuhnya. atau Yes. Nggak boleh. Najis tuh kan kayak ludah, sorry ya, tai, ya, liur anjing itu najis. Masa lu sama-samain manusia sama liur anjing? Nih Pak Ustadz, aku mau nanya deh. Ini kan tadi kan ain tuh pandangan ya. Nah kalau misalnya kita menceritakan pencapaian kita gitu ke orang, misalnya ke teman-teman gitu. Nah itu apakah bisa menjadi ain juga kah atau kayak gimana Pak Ustadz? Mesti dibedain nih. Yang pertama niatnya. Ketika kita explore apa yang kita miliki misalnya. Niatnya untuk apa? Kalau niatnya untuk show off doang, kalau niatnya untuk ria, pengen dilihat orang, hati-hati itu ain tuh. Kalau niatnya ria, pengen dilihat orang agar orang kagum kepada kita, hati-hati, bisa jadi ain tuh sampai ke kita tuh. Niatnya paling penting. Maka niatnya jangan ria. Niatnya untuk memotivasi misalnya. Contoh kita sedekah, ketika sedekah di shoot kan, misalnya. Atau ketika kita sedang melakukan satu perbuatan yang baik banget, orang ketika melihat itu orang juga termotivasi, gue juga pengen dah bikin juga, gue juga pengen dah. Itu kan untuk memotivasi orang lain, itu boleh. Nah, niatkan juga namanya tahaddus bin ni'mah. Tahaddus bin ni'mah itu apa sih? Menceritakan kepada orang lain pencapaian kita, nikmat. Kita mendapatkan nikmat nih, menceritakan orang lain, fungsinya untuk agar dia melakukan hal yang sama, kebaikan itu. Bukan tujuannya untuk bukan tujuan kita untuk ria, pengen dilihat orang, enggak. Tujuannya orang lain melakukan hal yang sama dengan apa yang kita perbuat. Kebaikan yang sama dengan kebaikan yang kita perbuat. Tujuan itu namanya dalam Islam namanya tahaddus bin ni'mah. Ya, menyampaikan kepada orang lain satu kenikmatan yang kita miliki. Namanya tahaddus bin ni'mah. Boleh nggak? Boleh. Contoh misalnya kita, makanya lagi kembali ke awal nih. Yang penting niatnya tuh. Kalau niatnya ria, habis tuh runtuh semua amal ibadah kita, amal solehnya runtuh. Tapi kalau niatnya untuk memotivasi orang, mengajak kebaikan, itu boleh banget. Atau untuk mengedukasi orang, boleh banget. Malah bahkan wajib ketika kita mengedukasi orang, gitu ya. Misalnya nih, ini ada makanan, minuman bagus, gini. Fungsinya untuk mengedukasi. Kedua nih, gue beli cuma segini loh harganya. Ya kan? Ini tahaddus bin ni'mah. Mungkin teman-teman ada yang belinya ada yang kemahalan atau gimana, atau bukan beli barang yang asli. Itu kan fungsinya untuk mengedukasi. Di sisi lain mengedukasi, di sisi lain juga nggak boleh, oh ini gua doang nih yang punya nih. Jangan sampai ini untuk punya, tapi ini kan punya gua doang nih. Nah, itu hancur tuh, rusak tuh. Karena ya, awalnya dia mengedukasi, ujung-ujungnya dia ria, pengen dilihat orang, ya kan? Dan lain sebagainya, itu rusak. Makanya gitu. Boleh tapi dengan catatan gitu.
Terus gimana Pak Ustadz cara kita itu kan tadi sebenarnya cerita-cerita kayak pencapaian itu juga bisa jadi bentuk sebagai kita berbagi kebahagiaan gitu kan Pak Ustadz. Nah itu gimana cara supaya kita bisa nyimbangin kita berbagi kebahagiaan sama kita tuh menjaga diri itu gimana? Oke. Tadi berbagi kebahagiaan boleh, niatnya harus benar. Tujuannya untuk apa? Untuk mengedukasi, tujuannya untuk memotivasi dan lain sebagainya. Dengan diri kita, posisi diri kita juga, ini ada namanya syirkul asgor ya, syirkul asgor. Jangankan berbuat hal-hal biasa muamalah, dalam ibadah aja itu nggak boleh tuh ada yang merusak ibadah kita karena pengen terlihat oleh orang lain. Sholat aja kan nggak boleh pengen dilihat orang lain. Fawailul lil musallin. Pernah dengar nggak? Iya, pernah dengar orang muslim. Fawailul ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yaruddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun allazina hum yura'un wal yannaun namaun. Ya. Alladzina hum yura'un, karena mereka sholat hanya pengen dilihat oleh orang lain. Nah, makanya kembali ke niat lagi nih. Antara tadi pencapaian yang kita sampaikan kepada orang, jangan sampai itu, jangankan itu kan hal muamalah ya, hal urusan kita manusia dengan manusia. Urusan kita dengan Tuhan aja lewat sholat, itu nggak boleh pengen dilihat. Nggak boleh pengen terlihat gitu loh. Jadi benar-benar sekali lagi, udah, kalau kita mau menyampaikan pencapaian kita, ingat tuh niat dulu. Saya niatkan ini karena Tuhan. Saya niatkan ini karena Allah. Bismillah gitu. Tapi kalau misalnya ini misalnya kayak kita iri sama orang gitu. Nah, itu tuh salah di kitanya atau salah di orangnya? Maksud aku kayak kalau di kitanya apa karena iman kita lemahkah atau gimana? Nah, kalau kita iri kepada orang lain, jangan hilangkan tuh iri dengki tuh. Ya, jangan sampai ntar amal kita hilang. Nah, kan kalau iri dengki itu sengaja dibuat atau kayak tiba-tiba ada di dalam hati? Ya, biasanya kan kita melihat orang lain lebih dari kita. Jadi iri dengki itu biasanya kita melihat orang lain lebih dari kita, itu masalahnya. Kita mengira orang lain tuh Allah kasih orang lain Allah kasih lebih nikmatnya dibanding kita. Ini bisa pada serius juga. Kenapa dia? Iya, Pak Ustadz. Allah sendiri terharu. Iya, terharu banget. Kita iri dengan orang lain karena kita menilai dia lebih dari kita. Itu intinya. Tapi kadang kan nggak kekontrol gitu. Iya, itu dia maksudnya. Lihat misalnya nih kan sekarang lagi tren nih kata-kata ani-ani gitu. Iya. Mau terus ngeliat itu otomatis aja gitu. Iya ani-ani gitu. Nah, tapi kalau kayak gitu, misalnya ngomongin si Ani-Ani itu. Nah, Ani-Aninya juga suka yang ngumbar-ngumbar dia pakai tas apa. Jadi bikin kita mancing yang bikin kita iri. Nah, berarti itu dua-duanya dosa apa gimana? Iya. Makanya tadi kita jangan dengki dan jangan dengki juga kepada dia. Kalau kita dengki kepada dia, ya dia kena ain tuh. Ya kan? Dia kena ain. Dia juga jangan ria juga kepada orang lain. Ria itu kan bagian dari ria tuh. Bukan itu menurut saya jadi hukum itu tergantung ilatnya. Hukum apakah dia haram menjadi halal menjadi sunnah, tergantung ilat tuh keadaannya, tergantung alasannya. Mungkin bisa jadi dia bukan menginfluence orang lain buat kebaikan, tapi dia hanya ingin show off apa yang dia punya gitu kan. Nah, itu bisa jadi juga dia kena ain dan lain sebagainya. Nah, kita tuh kadang-kadang nggak begini. Kunci agar kita tidak iri dengan orang lain dengan apa yang orang lain miliki adalah syukur. Kuncinya syukur aja. Iya. Karena Tuhan tuh dia memberikan orang lain lebih, mungkin dia bisa membawanya. Tuhan nggak memberikan kita lebih, kita belum sampai pada titik itu. Itu. Orang harus mengerti itu. Belum. Jalan. Sesungguhnya setiap manusia kan akan dalam satu hadis kita tuh akan disempurnakan rezeki kita sebelum kita mati. Sebelum kita mati, kita akan disempurnakan rezeki kita. Jadi tenang aja dulu, sabar, belum saatnya. Pada saatnya Allah akan sempurnakan kita. Kemarin kita belum punya iPhone 17. Tiba-tiba lambat laun, cuma beberapa hitungan hari bahkan minggu, lah tiba-tiba kebeli kok. Allah sempurnakan. Kadang kita tuh nggak bersyukur karena kita melihat orang lain Allah berikan lebih. Contoh, dalam suatu tempat saya kasih uang. Contoh, saya kasih uang
Kak Najian 10 juta misalnya. Kata Kak Najian, alhamdulillah, kok nggak ada angin nggak apa, kok saya dikasih uang 10 juta ya? Kak Oji mau 10 juta misalnya. Amin. Tambahin lagi tat 2,5 boleh. Bisa datar. Zakat. Contoh. Oke, oke. Ketika Kak Emil dikasih 5 juta. Oh, tadi. Jadi yuk. Gitu kan? Cocok. Tadinya apa? Awalnya apa? Awalnya bersyukur. Tapi kok lah asik nih, satu tempat ini kok pada dikasih duit semua, ada yang 10 juta. Kok dia dikasih 5 juta? Apa kata yang dikasih 5 juta? Oh, nggak bisa dong, nggak adil kan kita duduknya sama. Iya. Gitu loh. Ya enggak? Atau sebaliknya, 10 juta. Udah bersyukur nih. Karena Jian udah syukur, Kak Ojem udah syukur dikasih 10 juta. Kak Emil dikasih 50 juta. Apa kata Kak Najian? Apa kata Kak Ojem? Habis dia tat sama saya kalau kayak gitu. Enak di lu kok dapat 50 juta, gua Iya. cuma 10 juta. Awalnya kan syukur. Iya ya. Syukur itu hilang. Kenapa? Karena ngeliat orang dapat lebih. Bener nggak? Kalau kita duduk sama, kita ngerjain tugas yang sama, kita berada di posisi yang sama, kok lu dapat lebih gede? Kenapa kok gue lebih kecil? Tadinya bersyukur tuh awalnya mendapatkan rezeki itu. Tapi ketika melihat orang lain dapat lebih besar, oh iya, kok gue dikit ya? Oh dia mulai tuh tumbuh tuh iri, dengki, hasad dan sebagainya. Kenapa? Karena kita nggak bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Astagfirullahaladzim, nauzubillah min dzalik. Tenang guys, jadi gue sama Pak Ustadz kita jodoh bareng. Oh iya. Kripto gitu. Juang. Oke, ini sebelumnya kita bakal main game, tapi gue pengen infoin dulu nih ke slayer-slayer semua di rumah. Jadi gue pengen rekomendasiin kalian semua. Ini ada snack buat kita buka puasa nanti. Yeay. Buat slayers di rumah juga yang lagi pada nonton. Ini tuh namanya cimi, ini keripik ubi gitu dari Lemonilo. Ini tuh enak banget karena dia nggak bikin batuk. Dia tuh nggak pakai micin, walaupun rasanya tuh tetap enak banget dan sedap Iya. banget. Kadang kan makanan harus pakai micin dulu biar Iya. berasa Berarti kayak. kalorinya lu udah rendah ya? Kalorinya juga rendah karena dia juga dari ubi, jadi karbonnya tuh karbo yang bagus gitu. Dan ini juga sehat banget karena udah pasti ini dari Lemonilo kan, gitu-gitu. Tapi rasanya tetap enak walaupun mereka nggak pakai micin. Nanti kalian bisa cek aja komposisinya ada di belakang dari kemasannya. Ini tuh bener-bener enak banget, healthy, and no tipu-tipu. Best Lemonilo. Oke. Oke guys, kita bakal main UAS. Ustadz kasih tugas. Oke, dulu ngomong gitu aja. Oke, jadi dalam game ini nanti bakal ada beberapa pertanyaan guys. Pilihannya pertanyaannya pilihan ganda gitu. Guest dan host harus jawab satu pertanyaan. Bukan, Jadi aku yang baca. Oh, oh, ada oke. di sini. Nanti dapat satu pertanyaan. Nanti kalau misalnya kita benar dapat 1 poin. Yang poinnya paling kecil bakal dapat hukuman dari Sulaiman. Oke, yang pertama. Ini pilihan ganda ya? A apa gitu nanti ya. Orang yang memberi makanan untuk berbuka puasa akan mendapat A. Like, B. Diskon, C. Pahala, D. Uang. Kalau dia jualan apa dia cuma-cuma? Dah. Orang yang memberi ya. Iya. Oke, 1, 2, 3. C. Pahala. Nah, tapi dia nggak ditulis Pak Ustadz, C doang. Nggak apa-apa. Ditulis. Ambis anjir. Dasar ambis. Tulis kayak C apa? Oh, Iya ditulis. Oke, betul semua ya. Betul semua. 1 semua. Kayaknya jangan sini-sini aku masih gampang. Oh, makin lama sih. Gue udah kayak, gampang. Lanjut. Oke. Di bawah ini adalah arti kata sukut, yaitu A. Mata, B. Diam, C. Iri, D. Suka. Ayo. Apa? Sukut. Tadi udah dijelasin sama Pak Ustadz. Sukut. artinya. Tadi apa, C apa? C. Iri, D. Suka, B. Diam, A. Mata. 5. Gue lupa sih, tapi semoga Gimana? Ulang ngomong. Tadi gini, Ulang. sukut itu tadi penjelasannya. Kalau ada orang datang kepada kita, ya kan, nggak usah datang kepada kita ngejelek-jelek kita dan sebagainya. Jangan dijawab. Sebaik jawaban adalah sukut. Iya, udah. Yaudah. Salah. Ya, 2. Tadi dulu. Cause I listen. Oke. A. Mata, B. Diam, C. Iri, D. Suka. Nggak boleh nyontek kayaknya. Ya orang udah tulis. Oh, udah. Udah kayak salah deh gue. Ayo 5, 4, 3, 2, 1. salah. Diam. Gue salah. Diam. Apa diam? Iya diam. Oke. Kenapa harus pakai seru sih? Diam. Kak Najian betul, Kak Alhamdulillah. Ojemo.
Betul. Aku B. Enggak lu A. Aku salah. B aja mata. Aku salah. Enggak Kiri. Kalian salah. Kak Gilang betul. Iya. Lanjut. Maksudnya mau jawaban. Oke, lanjut ya. Kan masuk di mic gitu. Salah satu tujuan puasa adalah melatih A. Emosi, B. Kontrol diri, C. Kemalasan, D. Gaya hidup. Ulang Kak, ulang. Salah Ada satu, semuanya nggak sih? salah satu tujuan puasa. Semua benar nggak ada jawaban semua benar. Semua benar. Salah satu tujuan puasa untuk melatih A. Emosi, Melatih. B. Kontrol diri, C. Kemalasan, D. Gaya hidup. Banget sih. Melatih. Aduh. Kayak ada Melatih 5, semuanya nggak sih? 4, 3, Kayaknya gue salah deh kali ini. Salah nih. B tadi apa melatih? Itu Kontrol diri. antara A dengan B hampir sama ya? Iya. Tapi ini kan melatih. Tapi kalau melatih Apa? itu kontrol sih yang dilatih. Iya. Kakak tulis aja nanti coba. Oh iya, nggak usah di debat. Jangan debat. Oh, ini nggak debat ya? Aku maunya debat. Gitu loh. Ayo, udah ya. Satu. Kalau emosi kan direndam. Iya, diredam. Nah, sekarang pelatih. Apa tuh? Ayo. Ayo, 1, 2, 3. Kontrol diri. Wih, jangan sampai kepleset ya. Tahu lu. Benar. Gila loh. Kontrol tulisannya ya. Oke, next ya. Lanjut. Idul Fitri dirayakan setelah bulan A. Syawal, B. Ramadan, C. Sya'ban, D. Muharram. Setelah bulan. Sekali lagi ulang. Ulang. Pertanyaan yang ngejebak nih, hati-hati. Idul Fitri dirayakan setelah bulan Setelah bulan apa? A. Syawal, B. Aduh. Ramadan, Tuh deh. C. Sya'ban, Iya. D. Muharram. Ayo. Idul Fitri setelah bulan apa? Ayo cepat. Aduh. Setelah bulan apa? Bukan di bulan apa ya? Setelah bulan apa? Oh. Ada fitur telepon nggak? Ayo kan agenda semua ya. Udah. 1, 2, 3. Ayo. Ramadan. Ramadan. Syawal, Ramadan. Kalau semua yang salah. Kan setelah bulan. Bulan Ramadan. Tenang, Astagfirullah. aku baru masuk agama ini. Coya. Lanjut pertanyaan kelima. Puasa bukan hanya soal lapar, tapi juga menjaga A. Gadget, B. Followers, C. Lisan, D. Outfit. Easy. Jaga apa? Ya, gadget Oh, lah. masih easy ya, masih easy. Gadget pasti. Gadget marah sih. Mempengaruhi lawan. Tapi gadget, karena kan dari gadget banyak dosa. 3, 2, 1. Cet. Lisan semua. Masya Allah. Betul semua. Ada bunganya. Gue ada love. Oke, lanjut ya. Next. Jika orang nggak sengaja minum karena lupa lagi puasa, maka puasanya A. Batal total, B. Auto minus pahala, C. Harus ulang dari awal, D. Tetap lanjut karena puasanya masih sah. Kalau lupa minum saat lagi puasa, Apa aja tadi? itu puasanya akan seperti apa? Ih. A. Batal, B. Minus pahala, C. Ulang dari awal, D. Tetap lanjut. Ya, 3, 2, berbuka karena lupa. 1. Dah. B. Minta minus pahala. Iya. Ayo ada yang dibuka adik. Lanjut, minus pahala, lanjut. Betul semua kecuali Kak Emir. In my defense, lagi-lagi gue Katolik. Lagi-lagi ya. Next. Oke, next ya. Umat Islam sholat wajib dalam sehari sebanyak A. 3 kali, B. 4 kali, C. 5 kali,
D. Sesuai mood. Astagfirullahaladzim, maaf. Tapi kalau Kak Emil bisa jawab, Kak Emil Islami banget. Sholat wajib ya. 3, 2, 1. Limar. Ya, betul semua. Gede banget ya tulisan lu. Lisan lu besar, lu ini ya, lidah. Oke, ini akan mulai, levelnya akan naik ya. Yes. Oh, wow. Love Ada that. 3 pertanyaan lagi. Spesifik. Oke, yang Bohongnya ke-8 ya. Apa arti kata ain? Oke. A. Iri. B. Benda. C. Buruk. D. Mata. Jangan menatap aku nggak ngasih contekan. Gua udah jawab. Masa gila-gila orang merasa dicontek. Apa arti kata ain? Gue tahu. Bukan A. bukan pola. Iya. B. Benda. C. Buruk. D. Mata. Ya, sudah? Sudah. Oke, tunjukin. 1, 2, 3. Ya, gue salah nih kayaknya. Oh iya, mata. Oke. Mata, betul semua. Yeay. Bang. Oke, ke-9 ya. Iya. Di bawah ini adalah 2 jenis air, yaitu A. Iri dan dengki. B. Suka dan kagum. C. Dengki dan fanatik. D. Baik dan buruk. A. Iri dan dengki. B. Suka dan kagum. C. Dengki dan fanatik. D. Baik dan buruk. Lu alasan lu panjang banget. Mana ada jawaban panjang itu. Gue pengen jadi Messi. 2 ya, berarti 2 ya. Dulu gue juga di sekolah kayak gitu. 2 jenis air. Aduh, kayak gue salah deh. Ini permainan kata nih. Iya. 1. Lupa tadi gue nggak tahu deh. 3. D. B. C. Gue C. B. Dengki dan fanatik. Ya, fanatik itu maksudnya kagum ya, Kagum. kagum banget. Ya, maksudnya fanatik terlalu kagum, terlalu berlebihan lah. Ya salah ya? Lu salah kan? Gue juga salah. Iya, Ehan salah. Ya udah sih. Kak Emil Betul, C. C ya, Kak Emil. Saya salah. Gilang pun salah. Salah. Bener anjir. Gilang jawab. Ehan B. Kayaknya salah. Gilang jawab. Suka dan apa tadi? Suka dan kagum. Lanjut. Suka dan kagum. Dua-duanya Iya, kagumnya sama. Iya, sama. Iri dengki sama. Gilang mau jawab tiga. Iya, terakhir. Oke, yang terakhir ya. Apa arti kata hasad dalam bahasa Indonesia? Iya. Hasad tuh bahasa Arab. A. Seriusnya Iri apa? hati. B. Cemburu. C. Benci. D. Tidak suka. Arti Aduh. kata hasad. Coba sekali lagi. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin tahu kan. Bahasa Thailand deh. Arti kata hasad dalam bahasa Indonesia. A. Iri hati. B. Cemburu. C. Benci. D. Tidak suka. Amin. Kul a'udzu birabbin nas. Balikin. Kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Min syarri ghasiqin. Oke, 1. Tunggu. Yang tadi yang apa? A. Iri hati. 3. B. Cemburu. Bukan carbonara ya. D. Tidak suka. Bukan hasil lidah ya. Yang benci apa tadi? Yang benci C. Perasaannya kata gue. Ah tahu deh. Oke, 1. Gue salah anjir, tahu ah. Oke. Gue A. salah. Irha. Kak, Aku salah. kemudian iri. Iri hati. Tidak suka, iri hati. Ya, iri hati dengan dengki sama maksudnya hasad. Tapi lebih ke iri hati. Iri hati. Iya. Yang betul Emil dan Kak Najian. Najian. Kak Emil enggak ya? Pak Ustadz iya dong. Kak Emil ya. Oh, Jemo. Kak Jemo kalah. Kayak Benar. Ehan betul. Gilang salah. Kak Gilang salah. Gilang jawab Oke. fettuccine. Risa. Oh my god, who's the winner? Oke, saya ini loh, saya 9, You guys. 8. Gilang. Astagfirullahaladzim, Gilang. Guys, jangan. Oke. Set. Kita hitung. Siapakah pemenangnya? Kak Najian 9. Wait, Al-Azhar tim. Yeay! Al-Azhar.
kalian baru. Kau Cemo 8. Kak Emil 8. Kak Ehan 8. Kak Gilang 9. Al-Azhar win again. Gimana nih kita bertiga? Oke, ada satu pertanyaan lagi. Masih ada pertanyaan apa? Udah bertiga aja. Bertiga kita hukum. Bertiga. Aduh, kemana apa? Oke, hukumannya kalian bertiga Kita puasa bikin loh. video klarifikasi. Saya berjanji tidak akan buka puasa diem-diem lagi. Dan tidak akan mokel lagi. Bakal puasa diem dan lagi. Dan Kak Emil ngomongnya, saya berjanji tidak akan ngajak teman saya buka puasa diem. Upload Instagram dimin sampai kita selesai. Hah? Saya berjanji. Langsung bertiga aja. Langsung bertiga. Lah kan gue beda. Gue kan berjanji Oh iya, tidak. satu dulu. Bahasa Inggris boleh? Stop dengan bahasa Inggris lo yang cheers. Nggak usah. Lu tuh nggak usah. Pokoknya gitu. Video. Iya ya. Saya berjanji. Ya, janji Asia. Saya Tidak akan apa tadi? Tidak akan. Buka puasa. Saya Diam-diam. berjanji setelah ini tidak akan mengajak teman-teman saya untuk mokel. Puas. Saya berjanji tidak akan batal puasa lagi. Iya. Karinor. Iya. Harinor. Coba udah di post belum? Udah ya. Close friends tapi. Gak boleh dong. Nggak dong. Oke guys, sekarang kita udah selesai tadi main gamenya. Sekarang ini bakal ada Pak Ud, Pak Ustadz pengen nanya deh. Best. Ustaz deh. Pengen nanya Ustadz deh. Gitu aja, nggak apa-apa. Dari yang paling kiri dulu, Dut. Aduh. Apa pendapat? Dari Rajendra Wide. Saat renang pas puasa nggak sengaja ketelan air sekolah. Gila. Ini bener sakit jiwa. Cheers. Katanya itu lo kali. Nggak apa-apa nggak Tat. Boleh nggak Pak Ustadz? Tanya sekolah. Kalau renang nggak apa-apa nggak? Terus kolamnya kolam. Gila. Boleh nggak orang puasa berenang? Boleh. Tapi dengan syarat. Tidak boleh ada sesuatu yang masuk dari dua lubang. Atas dan bawah. Nggak boleh masuk air ke dalam kerongkongan sampai ke dalam. Dan nggak boleh masuk juga ketika kentut di air. Nah, Dia nih paling suka. Tapi nggak kayak gitu. ketika kentut di air, itu kan ada air yang masuk ke dalam. Iya, jadi pas Nah, lagi- itu itu Oh itu membatalkan. bisa Iya, karena masuk. dia habis. Dia kan habis keluar. Emang iya ya? Emang iya. Kayak gitu? Gue gak pernah merasa. Seru banget. Menyerap gitu ya. Jangan digambarin kan. Maksudnya biar ngerti. Serem banget tapi. Oke, kan kalau kentut itu kan keluar angin. Kalau ketika keluar angin kan itu lubang kan terbuka, dia masuk air. Mulu. Makanya ikhtiatnya, kehati-hatiannya lebih baik berenangnya setelah berbuka puasa. Cezasaz. Apa hukumnya mengucapkan selamat berbuka puasa ya ke suami orang lain? Hah? Gimana sih? Tapi Kristiana. Gimana Pak Ustadz? Boleh Pak Ustadz? Apa gimana? Mengucapkan selamat berbuka puasa ya boleh-boleh aja. Tapi Iya. jangan pakai sayang kalau ke Iya. Suami orang. Iya. Ke suami orang enggak tujuannya apa dulu? Oh menggoda iya. Pak Ustadz. Kan ada motifnya dong. Iya. Ada motivasinya nih, dia untuk apa menggoda ya lebih baik dihindari. Kayak kepada guru kita juga kan misalkan suami orang misalnya gitu kan. Iya kan? Ya tergantung gitu kan. Lihat ilatnya. Lihat alasannya kenapa atau motivasinya kenapa. Oke. Lanjut. Ini ketiga dari Not Just Mine. Oh my god, Slay. Dia bilang pause start. Oh iya. Pause start. Pause storm. Ini dia mau manggil Pak Ustadz tapi Pause start. Pause storm. Pause start. Ikan apa yang bisa ngomong? Pak Ustadz. Pause start. Kalau misalnya ngirup inhaler pas puasa batal nggak? Saya asma. Obat ya. Menghirup inhaler ketika berpuasa tidak membatalkan puasa. Enggak membatalkan puasa. Karena itu bukan bagian dari makanan. Ketika kehirup kan dia bukan makanan, bukan bentuk makanan ya yang bisa mengenyangkan atau lainnya. Atau dia bukan seperti halnya rokok. Kalau merokok kan dia masuk tuh asapnya lewat tenggorokan.
Ya, terlihat bentuknya lah gitu. Kalau inhaler kan enggak, dia. Dan yang kedua, ini bagian dari apa ya namanya, obat dia. Obat. Orang tuh kadang-kadang ketika asam lambung naik, ini orang berpuasa nih, asam lambung naik kan ketika lambung kosong. Itu kadang-kadang sesak napas. Sesak napas itu kan itu diakibatkan karena lambung kosong misalnya atau asam lambung meningkat. Nah, ini bagian dari obat tuh, inhaler. Ya, maka dibolehkan. Tapi pause start. Kalau suntik dan infus termasuk. Suntik dan infus itu tidak membatalkan puasa karena dia masuknya bukan dari dua lubang tadi. Oh, berarti kalau infus vitamin gitu Ya nggak apa-apa? boleh. Oh, Ada yang membolehkan itu boleh. keren. Nah, dulu hijamah atau hijamah, bekam. Bekam itu kan dia harus menusuk pakai jarum kan kulit kita agar keluar darah kotornya tuh. Itu kan keluar darah juga tuh. Itu juga tidak membatalkan puasa. Dikotor, diganti. Oke. Next. Pak Ustadz, saya jualan takjil, bakwan 2.000. Ini dari Lontong berapa? lontong 4.000. Tat. Sambelnya kacang apa Isinya sambal mie? isinya yang oncom apa wortel kentang? Ah, sambelnya mie apa kacang? Nih, ini dari Please don't. NRMLDAAAA underscore. Tat, emang benar kalau takbiran selain pas lebaran itu pamali? Oke. Takbiran itu diatur dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sempurnakan puasa, setelah sempurnakan puasa walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Setelah sempurna puasa baru kita mengucapkan takbir sebagai apa? Rasa syukur kita bahwa kita sudah melewatkan kewajiban puasa kita. Maka takbiran di malam takbir tuh. Nah, takbiran itu dimulai. Nah, kalau dalam Islam, perpindahan waktu itu dimulai dari masuk waktu maghrib. Jadi waktu maghrib nanti di akhir Ramadan itu sudah masuk 1 Syawal. Kalau hitungan Masehi kan hitungannya perpindahan waktu kan jam 12 malam ya. Jam 00 pindah. Kalau dalam Islam hitungannya tuh masuk maghrib, terbenam matahari, masuk waktu maghrib itu sudah beda tanggal tuh, beda hari. Jadi ketika masuk malam takbiran itu sudah mulai bertakbir. Itu bagaimana ketika orang takbiran di luar malam takbiran boleh nggak? Boleh sebenarnya. Ya, adzan takbir nggak isinya? Takbir. Allahu Akbar, takbir nggak? Nah, mungkin yang disebut takbiran itu seperti Allahu Akbar. Itu kan sebagai rasa syukur kita kepada Allah karena sudah melewati ini. Kalau istilah pamali juga sebenarnya boleh-boleh aja. Cuma etika nih, kita bahasnya etika nih. Kayaknya takbiran tuh ya memang di malam takbiran. Di hari-hari seperti biasa ya kita cukup takbir, tetap mengucapkan takbir. Tapi misalnya dalam sholat kita, dalam azan kita, dalam iqomah kita gitu kan. Atau dalam keseharian kita, Allahu Akbar gitu kadang gitu. apa tuh Allahu Akbar tuh kayak apa namanya? Kita sesuatu entah tiba-tiba mengucap kata-kata thayyibah itu, kalimat thayyibah. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Gitu. Lanjut. Next ya. Gila. Guys, don't fight. Ini termasuk batal nggak Pak Ustadz kalau Next ya. Ini agak panjang ya Pak Ustadz, agak sabar. Yeay. Dari Greenio. Pak Ustadz mau tanya, kalau lagi haid itu emang nggak boleh potong kuku ya? Dan kalau udah terlanjur potong kuku, harus disimpan potongan kukunya ya? Sama kalau rambutnya rontok, harus dikumpulin juga, biar nanti mau mandi hadas besar, potongan kuku sama rambut rontoknya dibersihin barengan. Itu benar nggak sih Pak Ustadz? Oke. Gini, Kok ribet banget Pak Ustadz, bener nggak? ada dua pendapat. Yang pertama, Panjang banget. kalau dalam keadaan haid, ya, memotong kuku, pendapat pertama nih, dibolehkan memotong kuku dalam keadaan haid. Atau rambut yang rontok boleh. Dan dibuang aja biasa aja. Kenapa? Karena namanya fitrah. Manusia tuh ada dalam satu hadis tuh, ya al-fitrah tuh disebutnya kesucian tuh ada beberapa. Di antaranya memotong kuku, mencukur bulu di kemaluan, kemudian mencukur kumis, kemudian mencukur bulu ketiak dan bulu-bulu lainnya. Itu bagian dari fitrah, namanya kesucian. Nah, ada yang mengatakan tidak perlu harus, ada perbedaan pendapat nih, tidak perlu harus suci dulu baru memotong kuku. Kalau kukunya udah kepanjangan, sedangkan dia masih dalam keadaan haid atau dalam keadaan tidak suci, boleh. Tapi untuk kehati-hatian, nih,
untuk hati-hatian. Ada juga pendapat yang lain mengatakan bahwa semua yang ada dalam tubuh kita ini kan akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Kalau seandainya tubuh kita ini tidak suci dan ada bagian dari tubuh kita yang terpotong atau yang terpisah dari tubuh kita dan dia tidak disucikan, gitu. Takutnya nanti dia akan memintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Maka pendapat kedua ini dia diikutsertakan untuk disucikan ketika dimandi, dibawa mandi lain sebagainya. Ada dua pendapat, gitu. Ya kita mau pakai pendapat yang mana? Ya dua pendapat ini punya dalil sendiri dan mereka punya hujah sendiri. Gitu. Aman kan? Aman. Itulah yang dicari. Aman. Terima kasih ya Pak Ustadz untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Slide Event. Oh ya ini guys, gue pengen ngasih tahu kalian karena dikit lagi kan kita udah menyambut Lebaran nih. Ini gue bakal rekomendasi kalian. Ini bisa jadi kado mungkin buat orang tua kalian nih. Jadi ini kayak minuman seduh gitu. Namanya Better Days. Ini tuh bagus banget buat mungkin hadiah Lebaran daripada udah bingung kan mau ngasih apa buat orang tua atau nenek atau kakek kalian. Ini bagus banget buat ngejaga kesehatan gula darah dan organ papa mama kalian atau mungkin yang masih muda-muda juga udah pada bisa minum juga ya. Nih guys, jadi by the way ini tuh minumnya nggak perlu diaduk. Jadi kayak bisa larut gitu di air. Jadi kalau misal kalian lagi keadaannya mungkin lagi di luar atau apa, nggak ada sendok, nggak ada apa, segala macam, ini bisa langsung dicampur aja di air minum kalian. Minumnya tuh 1 kali setiap pagi atau sebelum sarapan atau pas mau makan siang ya. Tuh, namanya Better Days. Itu kado nih buat orang tua lumayan banget. Nih, Ya, ini cocok nih pakai Better Days. Gitu. Kempot, soalnya dia kempot. Guys, thank you so much ya udah datang ke Science. Thank you. Thank you so much. By the way, karena ini 2 hari lagi juga kita mau beberapa hari lagi kan kita ingin menyambut Lebaran. Ini dari gue juga kita ingin mengucapkan minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf. Maaf-maafan masih cakar-cakaran. Semuanya ini semua buat selares-selares di rumah juga yang nonton. Mohon maaf lahir batin dari semua sebelum-sebelumnya episode-episode klien saya mungkin ada yang pernah tersakiti atau mungkin ada yang pernah ada kesalahan dari lisan atau mungkin tindakan kita, mohon dimaafkan. Ini juga semoga episode Slay and Say yang spesial Ramadan. Gue gampang. Udah maaf-maafan loh. Udah maaf-maafan loh. Minal aidin. Guys, don't slide, oke? Ya, yang tepat itu minal aidin. Oh, minal aidin. Minal aidin wal faizin. Oh, bukan minal aizin ya? Bukan, minal aidin wal faizin. Oh, oke, koreksi dikit. Minal aidin wal faizin. Begitu ya. Terima kasih udah nonton dan ngikutin juga episode Slay and Say spesial Ramadan. Pak Ustadz, makasih ya Pak Ustadz. Sama-sama. Semua kakak-kakak. Thank you juga guys udah nonton. Maafin kalau misalnya kita ada kesalahan kata karena di sini tuh kita cuma pengen dapetin perspektif satu sama lain. Kita pengen belajar ilmu agama tapi bukan yang kayak serius itu. Jadi bisa diterima mungkin sama genzi-genzi di rumah ya. Kita di sini mohon maaf kalau misalnya ada salah kata atau salah tindakan. Thank you so much for watching. Jangan lupa komen di bawah kalian pengen bintang tamu selanjutnya siapa. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. And I'll see you guys next week. Bye-bye. Hai.